Nah, berikutnya kami persilakan jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Oke, boleh berdiri, memperkenalkan dulu namanya dan silakan diajukan pertanyaannya. Dengan Mbak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita untuk membangun kembali rasa kepercayaan kita terhadap seseorang yang telah mengecewakan kita? Mungkin itu aja. Masya Allah, terluka ya artinya ya. Baik, gimana nih? Melupakan mantan atau gimana? Silakan Ustaz. Ya Allah, jangan sampai jadi layangan putus. Aduh, udah selesai itu filmnya Ngeri-ngeri Ustaz. sedap ya. Jadi begini, salah satu efek dampak buruk orang menyakiti orang lain itu adalah akan hilang kepercayaan. Ya. Orang kalau lisannya nggak dijaga, kalau lisannya nyablak, ya, kalau suka jelek-jelekin orang di depan teman, ya, di depan keluarga, itu sebenarnya adalah menurunkan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Nanti orang lain di sebelahnya, temannya, keluarganya dalam hati bilang, wah teman sendiri aja, keluarga sendiri aja digituin, apalagi ntar gue gitu, kan begitu. Jadi memang itu sangat berdampak buruk ya, menghilangkan kepercayaan. Dan untuk membangun kepercayaan lagi itu sangat susah. Ya. Tetapi kita harus optimis selama itu tidak berkaitan dengan batasan-batasan larangan Allah, semua bisa dimaafkan. Itu prinsipnya. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam riwayat Aisyah menyatakan, ma daraba Rasulullah SAW ya biyadihi syai'an qattu wala mra'atan wala khadiman. Nabi itu enggak pernah memukul ya kepada siapapun, keluarganya, pembantunya, apalagi perempuan, enggak pernah Nabi mukul. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqimu min sahibihi. Nabi enggak pernah balas dendam kepada orang yang sudah membuat dirinya terluka dan tersakiti. Tadi sudah dicontohkan bagaimana ketika Fathu Makkah. Ya, Nabi enggak pernah balas dendam. Ya, contoh lagi dari siapa? Dari Nabi Yusuf alaihi salam. Oh, kurang apa sakit hatinya Nabi Yusuf? Dimasukin ke dalam sumur, difitnah, dijelek-jelekkan di hadapan orang tuanya. Supaya apa? Supaya Yusuf terpisah dari bapaknya. Tapi apa ketika datang saudaranya? Dilayani dengan baik, dibantu, dikasih sembako, dilebihin lagi, Masya Allah. Sampai ketika mereka bertobat, minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? La tathriba alaikumul yaum, qad yaghfirullahu lakum. Dan hari ini tidak ada pembalasan. Hari ini dosa-dosa kalian semua sudah diputihkan. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, kita ingin mendapatkan apa? Ketika kita membangun kepercayaan pada orang lain, ya ini kan nilai plus ya. Ya, kita ingin mengembalikan ya kepercayaan kepada orang lain itu ada nilai plus. Makanya kita selalu mengingat apa? Mengingat keutamaan orang yang memaafkan, keutamaan orang yang memperlakukan orang lain yang menyakitinya dengan baik. Itu keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu mari kita bangun kepercayaan. Tapi kalau sudah ada seperti itu biasanya kita akan lebih waspada. Ya, kita akan lebih waspada. Oh, ini orang pernah kehilangan kepercayaan. Kalau kita ingin membangun kembali trust, membangun kepercayaan, maka kita akan lebih waspada. Dan orang yang sudah pernah berbuat kesalahan itu, sehingga kepercayaan orang lain pada dirinya hilang, dia akan lebih waspada kalau benar-benar dia taubatnya nasuha, minta maafnya beneran, bukan karena lipstick atau bohong-bohongan. Ya, mungkin kan ada kepentingan duniawi, kepentingan pribadi, dia kemudian minta maaf supaya apa? Masuk lagi dalam circle pergaulan, masuk lagi dalam supaya bisa ngutang ya. Nah, itu jangan sampai begitu ya niatnya. Kalau ingin bangun kepercayaan yang baik. Jangan kamu keluar terus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, enggak boleh seperti itu. Itu akan merendahkan derajat kita, akan menghancurkan reputasi kita. Dan ingat, ya, kalau orang sudah kesel,
ya nggak bisa lagi bangun kepercayaan kepada Anda, maka satu saat nanti Anda akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan dampaknya. Memang di dalam Islam itu tidak ada hukum karma. Tapi Allah Ta'ala menyatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau orang berbuat baik, dia akan dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Kalau orang suka berbuat jahat, maka perbuatan jahatnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim, dan pemirsa kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.